Ya, balik lagi kalau Sidri Motovlog. Sorry banget teman-teman, gue baru ngupload lagi nih. Gue lagi siap-siap mau maintenance coating, mumpung cuacanya cerah banget, parah. Terik banget. Ini gue mau siap-siap maintenance coating dan gue bakal nge-review ban ini nih, Michelin Pilot MotoGP. Michelin Pilot MotoGP ini tuh udah gue pakai sekitar hampir 2 tahun ya. Gue beli sekitar bulan Oktober atau November 2019 di AJM Motor kalau gue nggak salah. Jadi waktu itu gue sepaket dulu karena depannya sebelum ganti Pirelli Diablo Rosso Sport gue pakai Corsair 46. Di belakangnya gue pakai ini Michelin Pilot GP. Itu kalau nggak salah waktu gue beli harganya masih di kisaran 280 apa 270 gitu, 270 80, ukuran 90 per 80 ya sobat ya. Terus guys, waktu itu Corsair 46 nya lumayan murah, nggak sampai 2,5, jadi gue sepaket depan belakang 5,5an. Nah kalau nggak salah hitung nggak sampai 200 ya, mungkin sekitar 400 lewat dikit sama ongkos pasang, karena gue ada sempat ganti selang rem depan juga. Dan untuk sekarang nanti gue coba cek harganya dulu sembari gue review, nanti gue tampilin harganya ya di videonya. Ini gue mau siap-siap dulu. Oke, gue udah bawa liquid segala macam, liquid ya, itu barang-barang serintilan lah ya. Kamera juga udah bawa, tas segala macem, jas hujan udah dikeluarin. Mumpung cuacanya masih hot banget, belum hujan, ini pas banget cuacanya. Tunggu ya guys ya. Gila, berantakan banget depan gua. Halo sobat, thank you banget teman-teman. Sorry banget kemarin sebenarnya gua ada shoot, cuman mic-nya kalah ternyata harus gua giniin juga mic-nya, maklum masih level layar belum shotgun. Jadi gua bakal lanjutin hari ini. Ini jam berapa ya? Sekitar jam 6 sorean ya, jam setengah 6an. Thank you banget sobat, teman-teman udah nontonin video-video gua, subscriber gua, thank you banget. Kali ini gue bakal ngelanjutin opini pribadi gue tentang Michelin Pilot MotoGP ya kan. Seperti yang kalian udah lihat, bisa nanti gue tampilin ya. Mungkin pertama mau gue jelasin dulu fitur dasar atau basic fitur dari Michelin Pilot MotoGP ini. Ramai sekali. Jadi Michelin Pilot MotoGP ini dilansir dari situs Michelin sendiri. Yaitu dia punya tapaknya semi-slick seperti yang teman-teman bisa lihat. Dan klaimnya sih menurut dia ini intermediate ya, karakter komponennya intermediate. Lalu dia punya fitur kedua yaitu MOT, yaitu Michelin Overlap Technology. Jadi bannya itu dilapis lagi dengan 3 lapis ban atau 3 lapisan. Gua nggak ngerti ini maksud, tapi ini menurut klaimnya dia ya. Jadi bannya lebih tidak mudah bocor gitu ya klaimnya dia. Indeks kecepatannya kalau untuk yang 90/80/14 yang gue punya ini, dia kodenya 49S, yaitu berarti kan indeks bebannya 49 dan indeks kecepatannya yakni S. Indeks beban 49 ini berarti bebannya sampai 185 kg, dan untuk S itu berarti kecepatan maksimal yang bisa ditampung atau diakomodir oleh ban Michelin Pilot MotoGP ini sampai 180 km per jam. Lalu silica rubber komponnya juga diklaim mempermudah atau memudahkan kita untuk tetap ngegrip, tetap dalam kendali ketika ban sedang dalam keadaan melibas kondisi area jalan yang basah. Jadi tetap ngegrip lah silica rubber kompon ini, gitu loh ya kan. Ini dilansir dari situs Michelinnya ya kan. Untuk kelebihan yang gue rasain seperti yang pernah gue ceritain, dibanding dengan Pirelli Diablo Rosso Sport di drive awal, yaitu di kondisi awal ketika kita berkendara ya, ban masih sama-sama kondisi dingin. Dia 3 kilo pertama lah kita ambil ya teman-teman ya. Kondisi bannya itu tuh gripnya gue bisa bilang lebih cepet, lebih ngegrip si Diablo Rosso Sport ya. Tapi ketika sudah perjalanan lumayan lebih panjang, di atas 5 kiloan sampai 10 kilo, gue ngerasa ketika sudah pada panasnya ban ya, ini tergantung kondisi jalan juga, tapi seharusnya 10 kilo sudah mulai panas lah, generate panasnya lah ya. Gue ngerasa Michelin Pilot MotoGP ini lebih stabil ketika panas. Gak tahu kenapa, mungkin apakah pengaruh dari tapak-tapak kayak yang kecil-kecil gitu semi slicknya dibandingin sama Diablo Rosso Sport.
Tapi gue ngerasanya sih lebih performanya lebih bagus ketika ada di kondisi panas dibandingin Diablo Rosso Sport. Ya, Diablo Rosso Sport ini ngegrip, bukannya di sini gue tidak menjelekkan Diablo Rosso Sport ya. Diablo Rosso Sport ngegrip banget. Cuman ketika sudah panas kondisi performanya tidak terlalu maksimal gitu guys. Jadi ini menurut opini pribadi gue ya, apakah mungkin settingan gue salah ataupun mungkin karena gue pakai ukuran 80/80, ini gue kurang tahu. Mungkin teman-teman ada pengalaman lain, boleh share aja di kolom komentar ya. Tapi ini menurut gue pribadi. Terus kelebihan keduanya ketika jalan basah gripnya bagus kok. Gripnya bagus banget, apalagi di grip jalan panas sih oke banget ya. Cuman kekurangan yang paling parah ketika udah jalan basah becekan nih ya. Wah, nyipratnya parah banget guys. Itu nyipratnya parah. Bukan separah itu, tapi kayak lebih nyiprat dibandingin ketika gue pakai Corsa R46. Jadi gue pernah pakai itu kalau yang ala-ala soft common itu kan dari Corsa R99 pernah gue pakai di beat gue. Corsa R46, lalu sekarang gue pakai di beat gue itu Swallow SB151/Pro. Pro ya, bener ya, SB151 lah pokoknya. Dan ini nyipratnya lumayan parah ketika udah lewatin jalan basah, becekan segala macem ya. Itu yang gua rasain. Itu untuk harganya sendiri ini tergantung ukuran ya. Ukurannya kalau gua nggak salah untuk ring 14 sendiri itu mulainya ukurannya udah mulai banyak dari 70/90, 80/90. Ada juga terakhir gua lihat 100/80, gua 180, 90/80. Lalu ada 100/90. Kalau dilihat di situs Michelin-nya ada 100/90, tapi mungkin di sini belum banyak dijual ya. Harganya itu kalau untuk 90/80 ini harganya 350.000 sekarang. Lumayan mahal, yang artinya kompetisinya ataupun dia berada di level Diablo Rosso Corsa 2. Gitu. Kalau dibilang worth it apa enggak, menurut gue pribadi worth it banget karena masa pakainya seperti yang kalian lihat. Ini udah mulai mau 2 tahun ya, karena gue beli Oktober November 2019 dan udah lumayan. Dan gue pemakaiannya hanya dalam kota. Nah ini mungkin yang bisa gue ingetin ke teman-teman sekalian, yaitu your mileage my ferry. Maksudnya apa? MMV. Gue pemakaiannya di dalam kota Jakarta aja. Trip A, trip B gue paling jauh ya, paling ke Jakarta Utara, kalau ke Jakarta Selatan, ke rumah gue di daerah Jakarta Selatan ya. Terus ketika agak jauh itu ketika gue jadi Bogor, gitu. Itu trip paling jauh gue. Nah makanya gue nggak bisa tentuin ini awet banget apa tidak awet banget, karena ya kondisi jalan juga berpengaruh, suhu juga rata-rata juga berpengaruh, suhu udara, suhu jalan juga kan berpengaruh ya terhadap tire wear ya. Tapi kalau gue pribadi ketika pemakaian dalam kota aja, kayak misalkan di Jakarta Bogor, ini bagus banget. Ini masih tebel banget menurut gua. Kalau nggak umurnya udah mau 2 tahun, gua sih nggak bakal consider untuk ganti ya, gitu. Karena maksimalnya efektifnya sekitar 2 tahunan ban, kalau sepengetahuan gua. Itu sih. Dan kalau untuk Rosso Corsa 2 kayaknya yang gua rasain ketika gua cubis pakai kuku gitu ya, nandainnya ya, lebih empuk dibandingin ini. Gitu ya kan. Dan shape-nya lebih U-shape si Diablo Rosso Corsa 2 yang 90/80-nya. Ini gua balik lagi tergantung fitting ya, karena ban velgnya Mio ini kan 140 belakang, 160 belakang ya. Mungkin berbeda juga gitu loh ya kan. Dan gua lihat kalau menurut gua sih ini cocok banget buat dipakai belakang, cocok banget buat dipakai harian juga. Kalau misalnya kalian harian cuma dalam kota, mungkin dari BSD ke Jakarta, ini enak banget bannya sumpah. Gitu guys. Jadi itu aja pendapat pribadi gua. Mungkin kekurangannya tadi kan sudah gua sampaikan ya. Kelebihannya tadi ngegrip banget di jalanan basah ya kan, tapi tetap safety riding ya teman-teman ya. Nggak serta-merta lu pakai ban yang bagus grip basah terus pas udah jalan lo rebah-rebah, nggak mungkin gitu ya kan. Terus grip tengah sama sampingnya bersama-sama bagus kok ya kan. Ini tadi gue lupa bilang, grip tengah sama sampingnya sama-sama bagus, nggak kayak di tengah nggak terlalu grip tapi samping yang ngegrip banget, enggak. Dan gue nggak pernah coba miring-miring banget ya, karena sudut kemiringan motor Matic ini paling maksimal 30 derajat, dan kapabilitas gue sebagai orang awam belok juga ya paling 15 derajat 10 derajat ya. Jadi miringan badannya dibanding motornya, mungkin kira-kira seperti itu ya.
Jadi segitu aja teman-teman mungkin yang bisa gue sampaikan. Dengan harga segini bisa jadi opsi selain FDR MP76, lalu FDR MP27 ya kan, kalau Ring 14. Lalu untuk kalau dibanding Corsair R46 gue lebih prefer ini, tapi kalau untuk Diablo Rosso Sport sama Rosso Corsa gue banding ini bisa jadi opsi keras, opsi yang lumayan kuat lah. Di samping stigma gara-gara label MotoGP dari mahal ya, karena ada beberapa, gue tanya juga, sempat ada teman-teman gue nanya kayak, paling bagus karena cuman ada logo MotoGP-nya aja ngejual MotoGP-nya atau mahal. Kalau gue pribadi sih enggak ya. Jadi memang beneran bagus. Ya kalau emang bagus ya gue akuin bagus. Kalau emang kurang bagus ya Corsair R46 sempat gue pakai di depan 80-nya kurang bagus. Makanya gue ganti ke Diablo Rosso Sport gitu guys. Jadi mungkin sekian aja video dari gue. Sorry banget, jadi sebenarnya tag-nya lebih serius yang kemarin, tapi ternyata mic-nya nggak kedengeran suara gue ngomong. Gue capek-capek ngomong. Di tengah pandemi seperti ini, gue harapin teman-teman tetap stay safe, stay healthy, ya tetap jaga pola makan, vitamin juga secukupnya, olahraga. Yang penting sih kalau keluar, ini karena gue mau record video aja ya, jadi gue tetap pakai masker kalau kemana-mana. Jadi gue double pakai pakai masker juga. Kalau nge-record video gini gue pakai masker, besar kemungkinan dengan kondisi seperti ini karena gue nggak pakai shotgun akan nggak kedengeran suaranya gitu teman-teman. Oke. Jadi sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman terbantu dengan penjelasan gue. Dan apakah gue bakal repurchase ini? Gue bilang iya, dan gue mau pakai ban ini untuk di depan, karena di belakang gue nanti rencananya mau pakai IRC Pasti 2.